sehingga dikaitkan bahwa Sahur ini layak maju di Pilkada 2024. Bagaimana menyikapi itu, Kak Sahur? Karena doa ibu dan doa istri itu adalah kunci keberhasilan saya. Proses politik ini tidak sesederhana yang sering kita bicarakan. Ada proses konsolidasi, terus kemudian ada proses komunikasi politik dengan partai. Ini apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kak Sahur? Kak Sahur ini membidik posisi bupati atau wakil bupati? Selama ini tidak ada yang suruh jangan maju, melarang, tidak ada. Tidak ada ya? Pemerintah pusat melihat inovasi apa yang dilakukan oleh daerah. Betul. Bukan kedekatan seperti apa dengan pemerintah pusat. Nah, ya, betul. Maka lebih baik kita menjual karya kita daripada kita menjadi pengemis. Tretan Klik Madura, kondisi politik di Kabupaten Pamekasan mulai memanas. Figur-figur yang memiliki niatan untuk maju di Pilkada 2024 sudah mulai terang-terangan memasang baliho di mana-mana, kemudian flyernya juga sudah tersebar di media sosial. Salah satu figur yang mulai memasang baliho di mana-mana adalah Satu Hati untuk Rakyat atau Kak Sahur. Siap. Jika di kalangan anak muda menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang abadi selain kenangan, maka hari ini ada lagi selain kenangan, yaitu Sahur Abadi. Assalamualaikum Kak Sahur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita membahas lebih jauh persoalan pilkada, izinkan kami keluarga besar Klik Madura menyampaikan selamat dan sukses kepada Kak Sahur atas terpilihnya kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Pamekasan untuk periode ketiga kali dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Siap. Kak Sahur, nama Kak Sahur mulai bermunculan menjelang pilkada ini. Mungkin sebelum-sebelumnya Kak Sahur barangkali tidak terlalu diperhitungkan, tetapi akhir-akhir ini masyarakat juga sudah mulai banyak membicarakan tentang sosok Sahur Abadi. Karena sejak mahasiswa sudah menjadi aktivis kampus, terus kemudian seringkali mengawal persoalan-persoalan masyarakat, sehingga dikaitkan bahwa Sahur ini layak maju di Pilkada 2024. Bagaimana menyikapi itu, Kak Sahur? Pertama, saya ucapkan terima kasih pada keluarga besar Klik Madura. Mudah-mudahan Klik Madura ini ke depan tambah maju. Amin. Dan kita harapkan senantiasa mengawal yang menguntungkan atau memihak kepada rakyat. Siap. Ini harapan saya secara pribadi dan mungkin itu harapan besar masyarakat Kabupaten luas ya. Siap, Kak. Menyikapi tentang momentum pilkada yang dilakukan oleh serentak secara nasional. Momentum ini adalah bagian untuk bagaimana semua masyarakat tanpa kecuali mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak yang sama. Cuman ada beberapa aturan yang kemudian secara formal ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam menyalurkan keinginan atau menyalurkan hasratnya untuk menjadi salah satu kandidat ataupun pemimpin di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah, setelah pemilu 2024-2029, Allah telah menakdirkan saya terpilih lagi. Dan hal ini yang kemudian memberikan salah satu motivasi untuk bagaimana dalam momentum pilkada ini saya mengambil bagian. Salah satunya dengan membasang banner, baleho, prosket dan semacamnya. Kita tinggal nunggu respon masyarakat, kan begitu. Baik yang pegiat medsos ataupun yang lain-lain. Dari berbagai masukan, respon, ada yang
positif, ada yang memberikan saran ABC itu, kemudian menyimpulkan dalam sebuah perjuangan bagi diri saya, bagaimana tetap untuk maju dalam perhelatan Pilkada 2024-2029 yang akan datang. Artinya sudah memantapkan diri. Secara niat sudah mantap. Niat sudah mantap. Ya, bahkan lebih jauh ke keluarga kami sudah rembuk. Rembuk dan keluarga besar alhamdulillah mendukung. Karena kunci kesuksesan itu ada di keluarga terutama besar. Orang tua. Betul. Keluarga, istri anak, alhamdulillah orang tua mendukung semua, gitulah alhamdulillah. Karena doa ibu dan doa istri itu adalah kunci keberhasilan saya. Gitulah. Artinya baliho-baliho yang terpasang di berbagai titik daerah di Pamekasan itu sebagai bukti bahwa Kak Sahur betul-betul serius ingin maju di Pilkada 2024. Sangat serius untuk maju. Bukan sekedar sebagai cek ombak. Karena Kak Sahur posisi aman sekarang. Sudah anggota DPRD, mau bagaimanapun saya tetap akan dilantik jadi anggota DPRD misalkan. Alhamdulillah saya terjun di dunia politik ini sejak tahun 2013. Masuk di parlemen. 2019 terpilih lagi. Dalam momentum politik apapun saya tidak pernah celometan. Dalam artian kalau itu tidak serius saya tidak pernah berbuat. Itu dalam prinsip meniti karir dan dalam prinsip untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi ketika niat sudah mantap, niat sudah ada dan sudah matang, keluarga sudah setuju, kami baru kemudian melangkah. Apa saja langkah yang sudah ditempuh oleh Kak Sahur ini? Ini kan proses politik ini tidak sesederhana yang sering kita bicarakan. Ada proses konsolidasi, terus kemudian ada proses komunikasi politik dengan partai. Ini apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kak Sahur ini? Pertama, restu orang tua sudah selesai kalau persoalan keluarga. Kemudian rumah kedua yaitu partai. Kan gitu. Maka saya harus mendapatkan paling tidak ada restu dari ketua partai PDI Perjuangan Kabupaten Pamekasan untuk kemudian saya menaikkan gambar. Untuk saya serius di pilkada ini. Alhamdulillah beliau Bapak Ketua sangat respon dan mempersilahkan. Bahkan secara tersirat beliau mendukung untuk bagaimana masuk dalam calon yang ditetapkan oleh KPU nanti. Ada beberapa saran oleh beliau untuk kemudian tetap berkomunikasi dengan partai-partai lain. Nah, saran itu yang kemudian kami lakukan. Saya secara pribadi dan teman-teman di sekeliling saya juga berkomunikasi dengan beberapa partai. Sebelum kita bahas dengan konsolidasi dengan partai politik lain, di internal PDI sendiri, apakah sudah selesai bahwa kalau di internal PDI ini rekomendasi pasti akan turun ke Sahur ini? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa PDI ini membuka pendaftaran beberapa waktu lalu, Kak Sahur. Baik, PDI ini kan bukan punyaan Sahur. Siap. Kan begitu, jadi, dan PDI ini sangat terbuka untuk semua warga. Terutamanya warga Kabupaten Pamekasan. Maka itu menunjukkan bahwa PDI ini bukan partai menutup diri. Jadi semua proses itu harus dilalui. Bahkan membuka bakal calon bupati, wakil bupati itu adalah bagian daripada satu hal yang dimiliki oleh PDI Perjuangan ini, bahwa PDI Perjuangan dipersembahkan untuk semua. Baik itu kader ataupun masyarakat secara umum. Jadi secara tidak langsung mengatakan bahwa PDI Perjuangan silakan semuanya berhak, tetapi secara mekanisme kepartaian itu tetap yang menentukan adalah DPP. Secara berjenjang, baik itu DPD ataupun DPP, itu nanti yang akan melakukan penggodokan siapa yang pantas. Tetapi kan tentunya Kak Sahur ini mempunyai tiket yang lebih besar daripada
bakal calon lainnya, kan begitu kan? Iya. Karena Kak Sahur ini bagian dari PDI Perjuangan. Apakah memang sudah ada sinyal dari DPP atau DPD, DPW ya kalau di Jawa DPD. Timur, DPD di tingkat Jawa Timur, bahwa kader Pamekasan harus berangkat sendiri? Baik, proses komunikasi itu saya lakukan, gitu kan? Di tingkatan DPC, saya dengan ketua sudah minta izin dan merestui. Dan bahkan seperti yang saya sampaikan secara tersirat beliau sudah mendukung. Ya. Kemudian di DPD kami berkomunikasi untuk kemudian bagaimana kami diberikan ruang dan kepercayaan untuk bagaimana mengemban amanah dari PDI Perjuangan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Dan alhamdulillah respon itu dan dipersilahkan juga. Artinya dari sisi yang lain bahwa saya adalah bagian daripada keluarga besar PDI Perjuangan. Mungkin itu nilai plusnya. Gitu. Kak Sahur, seperti yang kita ketahui bahwa pada Pileg 2019 PDI ini di luar parlemen di Pamekasan. Tidak dapat kursi, tetapi kemudian di tahun ini 2024 ini dapat kursi dan tiba-tiba kemudian mau mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Ini apa tidak terlalu kejauhan nih Kak Sahur? Apa pertimbangannya begitu? Secara aturan kita kan dibebaskan. Bahkan berangkat tanpa partai pun independen itu diperbolehkan. Gitu ya. Apalagi yang masih ada kursinya. Betul. Orang yang tidak berpartai, berangkat perseorangan karena dukungan, tentunya dengan beberapa persyaratan yang harus diterpenuhi, itu boleh secara aturan. Betul. Apalagi yang sudah jelas-jelas punya kursi, punya suara ya. Jadi kami tidak menghayal. Di Pamekasan ini juga tidak ada satu partai pun yang bisa memberangkatkan bupati dan wakil bupatinya dari satu partai. Semuanya harus berkoalisi. Betul. Maka kemudian 2 ataupun lebih itu nilainya akan sama. Gitu. Walaupun secara jumlah beda, tapi nilai baik itu persyaratan secara administrasi ataupun yang lain-lain. Kita akan berikan nanti kepada masyarakat. Kan begitu. Ujung-ujungnya tetap bahwa masyarakatlah yang punya kuasa, masyarakatlah yang akan memberikan mandat kepada pemimpin kita. Gitu. PDI punya 2 kursi hari ini, artinya butuh tambahan minimal 7 kursi untuk bisa maju ke sana. Apakah kemudian komunikasi politik dengan partai lain sudah dibangun, Kak? Alhamdulillah. Pertama dengan P3, ya. Yang P3 ya karena sudah banyak yang rumah lama ya. Sehati gitu kan. Banyak yang sehati. Betul. Ya alhamdulillah mudahlah komunikasinya yang begitu. Dengan partai lain, dengan PKB juga komunikasi. Karena kebetulan salah satu pimpinan dari PKB itu Mas Khairul Umam. Itu kan satu dapil, satu perguruan tinggi, kan gitu. Satu ideologi organisasi. Ini sangat memudahkan untuk kemudian kita bincang-bincang politik itu. Dan banyak partai-partai lain. Tapi kemudian proses ini tetap harus saya secara pribadi harus lakukan dengan Demokrat. Kami sering juga komunikasi. Bagaimana menyikapi tentang pilkada 2024 ini. Gitu. Termasuk bagaimana saya kira-kira peluangnya di Demokrat. Iya. Itu kan semuanya butuh komunikasi yang sangat bagus. Betul. Karena saya menginginkan adalah tidak hanya rekom dari satu partai, ya, tapi saya seluruh komponen yang ada di partai seluruh kekuatan yang ada di partai itu semuanya bisa kemudian mendukung. Kalau hanya melobi rekom dan semacamnya sangat mudah. Mudah ya. Karena tingkatan pusat tingkatan DPP datang ke DPP meyakinkan DPP selesai. Tapi belum tentu semua mesin politiknya di bawah itu kemudian berjalan sesuai dengan rekomendasi. Kak Sahur ini tidak mau kemudian salah satu partai memberikan rekomendasi, tetapi kader-kadernya di bawah justru mendukung orang lain. Yang saya hindari. Jadi Sahur diterima, direkom, dan sangat diterima dan diperjuangkan untuk jadi. Begitu kira-kira. Tretan Klik Madura, Kak Sahur ini bukan politisi baru. Beliau ini politisi kawakan.
berorganisasi sudah sejak mahasiswa, organisasi taktis juga pasca lulus dari salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan. Artinya beliau ini sudah banyak makan asam garam di dunia pergerakan, di dunia sosial dan segala macam. Artinya betul-betul menyiapkan diri untuk maju di pilkada ini. Ya. Kak Sahur ini membidik posisi bupati atau wakil bupati? Karena harus juga sadar, walaupun secara aturan kita diberikan kedudukan yang sama, betul. kebebasan, tapi dengan 2 kursi, maka harus kita sadar diri. Oke. Saya memang menyatakan ke semua pihak, tokoh, baik tokoh ulama, tokoh partai, tokoh pemuda, masyarakat secara umum, saya maju di pilkada itu sebagai wakil bupati. Calon wakil bupati ya. Calon wakil bupati. Komunikasi politik dengan partai-partai besar tadi, partai P3 punya 7 kursi, terus kemudian Demokrat 7 kursi, PKB juga. Itu ditawarkan bahwa Sahur ini akan jadi wakil bupati. Wakil bupati. Artinya siapapun calon bupati yang diusung partai-partai ini, wakilnya ya Kak Sahur begitu. Nah, begitulah kira-kira. Dengan partai politik sudah ada komunikasi. Gimana dengan figur, Kak? Karena kita lihat bersama bahwa di beberapa partai ini kan belum memastikan siapa figurnya, yang bupati ataupun wakil bupati. Kita tetap komunikasinya melalui partai, tidak perseorangan, karena belum tentu orang yang sudah niatan maju di bupati itu mendapatkan restu partai. Belum tentu juga. Makanya saya komunikasinya dengan partai kelembagaan. Tetapi dengan beberapa persen yang hari ini muncul, gitu kan, yang hari ini muncul, ya seringlah untuk kemudian kita komunikasi. Gitu. Komunikasi secara personal ya? Secara personal, tukar pikiran, tukar informasi dan semacamnya, itu kan hal yang lumrah kita lakukan, gitu lah. Kita sambil ngopi. Tapi gitu. Pada prinsipnya Kak Sahur ini tidak memilih mau digandengkan dengan siapapun. Oh, tentunya begini. Ketika saya sudah mendapatkan restu dan rekomendasi dari partai PDI Perjuangan, tentunya segala bentuk yang bisa dan patut berdampingan dengan saya, itu tentu pertama adalah partai. Yang kedua adalah secara niat dan keinginan untuk membangun Pamekasan itu kan harus sama. Itu yang harus ketemu dulu. Ketemu dulu ya? Iya. Jadi kita niatnya maju itu untuk apa? Itu dulu disamakan, kemudian ketika itu ketemu, kemudian baru partai-partai, elit-elit partai di semua tingkatan akan mengambil sebuah kebijakan. Layaknya seperti gandeng dengan siapa. Artinya kalaupun misalnya suatu saat nanti ada salah satu partai lain yang mengiyakan akan mengusung Kak Sahur, kemudian digandengkan dengan salah satu figur, belum tentu ini bisa langsung diterima. Melihat kadernya dulu, figurnya dulu, siapa yang akan digandengkan. Dan begitu. Yang kata kunci adalah secara kelembagaan PDI Perjuangan menerima atau enggak terhadap figur itu, kan begitu. Karena bagaimanapun saya hari ini, gitu kan, sudah masuk menjadi bagian keluarga besar PDI Perjuangan. Gitu. Kalau melihat yang kemarin mendaftar di PDI ini kan sudah bisa kita baca. Ada Pak Fattah Yassin ya. Kemudian ada Ki Holilur Rahman juga mendaftar itu. Dengan 2 figur ini sudah komunikasi Kak Sahur? Alhamdulillah kemarin pada waktu ada salah satu warga mantenan, ya, beliau diundang, saya juga diundang, kita duduk dan berdiskusi bersama dengan Ki Holilur Rahman. Alhamdulillah banyak hal yang kemudian kita bicarakan bersama, begitulah. Jadi sudah mulai bangun chemistry. Ada beberapa saran dari beliau, masukan dari beliau, itu untuk saya secara pribadi, gitu kan. Ini sangat bagus untuk kemudian semua yang punya keinginan untuk maju itu bagaimana bisa duduk bersama, berdiskusi bersama, tukar pendapat dan semacamnya. Karena apapun yang ditawarkan kepada publik,
tetap masyarakat yang memilih. titik Suara kunci, rakyat, suara Tuhan katanya. Jadi masyarakat itu adalah titik kunci untuk kemudian kita ada di bupati atau wakil bupati. Oke. Kak Sahur ini sudah 2 periode kemarin jadi anggota DPRD, kemudian tahun ini terpilih kembali menjadi anggota DPRD dan muncul sebagai menyiapkan diri sebagai kontestan di pilkada nanti. Apa kira-kira tidak kemudian khawatir dianggap oleh masyarakat ini Kak Sahur, wah ini orang gila jabatan ini, sudah 3 periode, tapi masih saja mengincar posisi lain. Bagaimana kemudian menetralisir itu Kak Sahur? Begini, ada kemudian jalan lain untuk kemudian menuju bupati dan wakil bupati. Salah satunya adalah masuk ke dunia partai, ke lembaga partai politik. Kan itu. Nah, di situ kemudian kita melakukan proses pengembelengan diri. Ya, bagaimana kita dilatih, dididik oleh partai, dikenalkan apa sih pemerintah itu, seperti apa sih pemerintahan, apa sih hukum, dan bagaimana sih hukum. Kan begitu. Ini pentingnya untuk melakukan proses di organisasi partai politik. Alhamdulillah 2 periode dengan bermacam situasi dan kondisi. Alhamdulillah tempat-tempat strategis di partai ataupun di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Pamekasan sudah pernah diduduki. Betul. Ini juga melalui proses, tidak kemudian pakai sulap. Apa uji publiknya bahwa seseorang kemudian bisa menduduki pimpinan ABC itu potensinya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kan begitu. Itu pasti melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan. Nah, untuk menuju pengabdian yang lebih besar, kan begitu. Masuk ke, kalau tadi jangan-jangan nanti gila ya. Kan ini prosesnya sudah yang harus dilakukan. Malah yang kemudian patut dipertanyakan, tidak pernah teruji secara publik, kemudian tiba-tiba muncul. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Iya, betul. Nah, ini proses sudah. Proses politik dan dengan mekanisme, salah satu mekanisme yang harus dilalui. Gitu. Jadi, kita masuk ke dunia pemerintahan itu, kita memerintah, itu sudah dengan beberapa bekal. Iya, betul. Baik melalui pelatihan atau pendidikan yang ada di lembaga DPRD, kan begitu. Cara menganggarkan bagaimana, cara kemudian merespon tentang fakta-fakta sosial, sehingga ini menjadi program yang kemudian disukai dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Ini yang kemudian kita selama ini lakukan di DPR. Nah, bekal-bekal ini yang kemudian harus kita lalui. Karena jangan sampai kita memimpin, kita tidak tahu. Tidak tahu ya. Saya ini sebagai wakil bupati atau bupati harus berbuat apa? Karena ini tidak tahu kondisi di bawah, tidak tahu kebutuhan masyarakat. Dan alhamdulillah, gitu kan, di proses lembaga DPRD Kabupaten Pamekasan selama 10 tahun menjabat, alhamdulillah oleh partai saya ditempatkan di tempat-tempat yang memang penuh dengan pendidikan bagi saya secara pribadi. Salah satunya adalah di Badan Anggaran. Di situ saya bisa tahu bahwa kemampuan keuangan daerah, fiskal Kabupaten Pamekasan. Ini berapa? Gitu ya. Terus ini kebutuhannya berapa? Kemudian ini harus dibagi sektor dengan siapa sosial saja, seperti gitu ya. apa, pendidikan ini berapa, kemudian kesehatan berapa, pertanian kita butuh berapa. Alhamdulillah. Selama saya menjabat dari awal, saya sudah ada di Banggar. Jadi sedikit sudah banyak yang paham terkait dengan bagaimana cara menganggarkan dan bagaimana merespon hal-hal yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, kemudian menjadi sebuah programnya pemerintah, dan itu sangat ditunggu-tunggu dan memang diinginkan oleh masyarakat. Betul. Artinya punya bekal lah. Alhamdulillah. Ketika menjadi anggota dewan ini kan hanya legislator ya, kemudian mengatur, mengawasi, tetapi tidak bisa mengeksekusi. Sekarang ini waktunya mengawal untuk bagaimana memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Pamekasan, gitu kan, ini benar-benar terlayani,
Betul. terlindungi haknya, kemudian tersampaikan haknya, dan kemudian berjalan dengan normal kewajibannya. Kan begitulah kira-kira. Karena sudah eksekutor. Alhamdulillah. Jadi 3 hal yang ada di DPR menjadi kewajiban DPR. Pertama adalah pembuat aturan. Betul. Kalau kita perda, kan begitu kan? Legislasi ya. Nah, yang kedua adalah penganggaran. Dan alhamdulillah di penganggaran saya selama menjabat di DPR ini, alhamdulillah ada di badan anggaran dan di ketua komisi. Betul. Dan itu sudah sedikit ada modal. Kemudian pengawasan. Jadi selama 2 periode ini, mana yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan yang tidak, saya sudah mengantongi hal tersebut. Sudah tahu. Dari sekian pemimpin yang ada. Dan ketika... Dari sisi positif, kekurangan, dan positif dan negatifnya juga saya sudah tahu. Mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang perlu dirubah. Kan begitu kira-kira lah. Ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi wakil bupati, sudah gampang ini. Sudah tahu alurnya. Begitu alurnya sudah tahu, kemudian akan kemana juga tahu, arahnya juga sudah paham, kan begitu. Untuk itu harus jadi wakil bupati, Kak Sahur? Untuk berbuat banyak kepada masyarakat, harus jadi wakil bupati? Begini. Tidak cukup dengan menjadi anggota dewan maksudnya? Begini. Tambah berani kita berbuat, mengambil sebuah resiko dan tantangan, maka insya Allah manfaatnya tambah akan banyak. Kan begitu. Betul. Artinya begini, selama ini mungkin fokus pengabdian saya, fokus mungkin di dapil. Iya, betul. Karena itu amanah dari masyarakat Dapil 2 Propo Pelengahan. Walaupun yang saya bicarakan dan harus saya kawal adalah kepentingan masyarakat Pamekasan secara umum. Tetapi fokus konsentrasi pemberdayaannya tetap di dapil. Karena Kak Sahur perwakilan dari dapil, kan begitu. Ini yang kemudian menjadi salah satu variabel semangat itu lahir. Bagaimana kalau kemudian dari segi pengabdian ini skopnya Pamekasan. Dan itu harus jadi wakil bupati. Iya, artinya tidak cukup untuk mengabdi kepada masyarakat Pamekasan secara utuh jika masih tetap hanya di DPR. Di DPR. Harus ke Pendopo Utara ya. Pendopo budaya. Pendopo budaya. Iya, ternyata Klik Madura. Saya pribadi memang mengawal Kak Sahur sejak awal di Komisi 4. Kepentingan pendidikan, kesehatan, dan segala macam. Beliau ini luar biasa sekali. Tetapi kembali lagi, karena anggota DPRD memiliki keterbatasan kebijakan. Anggota DPRD ini memiliki ruang gerak yang juga terbatas. Akhirnya memang harus butuh media baru. Butuh tempat berjuang baru. Salah satunya di eksekutif. Niatan ini sudah disampaikan kepada tokoh ulama, para kiai di Pamekasan, Kak Sahur? Ketika kami melakukan silaturahmi, maka perlu penjelasan. Dan perlu dijelaskan. Kenapa? Karena tadi bahwa takut dianggap bahwa hanya kemudian ngigo. Betul. Hanya berhayal, gila jabatan dan semacamnya. Maka perlu apa sih yang menjadi target utama? Apa sih yang diinginkan maju ke wakil bupati ini? Betul. Maka penting harus dijelaskan secara rinci, secara jelas, secara gamblang. Karena nanti pasti ada masukan. Oh, itu ditambahi, atau dikurangi, kan begitu lah. Kalau itu terlalu jangan. Ini, kita dari hal komunikasi silaturahmi itulah cara kita menyampaikan dan kita juga mendapatkan sesuatu dari para beliau-beliau ini. Baik masukan bagaimana ke depannya atau masukan secara pribadi. Kan begitu. Karena tanpa kemudian kita melakukan silaturahmi, kita sering berdiskusi, kita kadang-kadang apa yang ada dalam diri kita itu tidak tahu. Menganggap orang lain bahwa kita ini selalu benar. Padahal barangkali mungkin dari sudut pandang masyarakat belum tentu benar, kan begitu? Belum benar. Makanya masyarakat Pamekasan ini kan sangat dinamis. Kan begitu deh. Betul. Kabupaten kita itu alhamdulillah aktif di semua halnya. Maka ini penting, dengan pemuda kita harus duduk
Betul. Dengan tokoh ulama kita harus duduk. Apa sih saran-saran beliau? Dan itu akan menjadi satu bekal Oke. ketika nanti kita Ditakdirkan jadi, maka yang salah satu masukan-masukan itulah yang akan menjadi prioritas. tujuan kita bekerja. Oke. Gitu. Kak Sahur sudah mulai konsolidasi dan silaturahim dengan Alhamdulillah tokoh-tokoh ulama. sudah, alhamdulillah. Dapat Kami- sinyal baik Kak Sahur. selama ini tidak ada yang suruh jangan maju, melarang, tidak ada. Tidak ada ya. Bahkan ya silakan, bahkan mendoakan. Mendoakan. Artinya sudah ada modal baik ini buat Kak Sahur karena para tokoh kiai dan ulama barangkali juga merestui. Siap. Sekalipun mungkin tidak secara terang-terangan mendukung, tapi restu dari beliau-beliau ini sangat penting kan begitu Kak Sahur. Baik. Dan satu hal lagi juga ke depan yang perlu kita rubah bersama, gitu kan? Bahwa jangan pernah Pamekasan itu selama ini kan tercipta bahwa masyarakat Pamekasan sangat anti orang mau investasi di Pamekasan. Betul. Ini yang kemudian muncul kan? Orang investor juga takut mau ke sini karena merasa tidak aman. Ini pasti ada sesuatu yang kemudian belum terurai. Kan Oke. begitu. Niatnya investor apa? Kemudian ke masyarakat belum secara benar Belum tersampaikan. 100%. Sehingga ada miss di masyarakat, kemudian ada penolakan, misalkan kemudian ada tindakan-tindakan yang barangkali mungkin merugikan bagi investor begitu Kak Sahur. Maka ini kemudian yang perlu kita Urai. urai dan kita harus lakukan perbaikan-perbaikan. Dan kita ketahui bahwa untuk pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja, gitu kan, ini kan sangat terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Karena Kabupaten Pamekasan masih sangat tergantung kepada dana transfer yang dari pemerintah pusat. Betul. Terus terang, dan ini harus dipublikasikan kepada masyarakat bahwa Pamekasan masih hanya mampu mengumpulkan kekayaannya dengan yang disebut dengan PAD, pendapat asli daerah itu hanya di kisaran 270 miliar ya. Miliar, kurang lebih di Maksimal situ. 300. Nah, maksimal 300. Oke. Dan perlu diketahui bahwa dari sekian itu 110, 120 itu miliknya RSUD, BLUD. Iya betul. Yang pendapatannya dari orang sakit. Oke. Baik klaim BPJS ataupun yang umum. Berarti ada ketidaksehatan yang lain. Iya. Yang Pengelolaan. perlu kita benahi. Oke. Apakah pejabat kita tidak mau bekerja? Oh, sangat mau. Tergantung bagaimana Kondisi. pemimpinnya untuk menjalin komunikasi dengan beberapa pihak. Gitu ya. Dan Kak Sahur bisa itu Insya Allah. mengurai. Insya Allah mengurai bisa. Artinya bisa mencari dana-dana lain di pemerintah pusat, di pemerintah insya Allah. provinsi untuk kemudian digelontorkan ke Pamekasan agar kita tidak hanya tergantung pada dana transfer itu gitu Kak Sahur. Fokus kita itu bagaimana meningkatkan PAD. Meningkatkan PAD. Oke. Terus terang, selain Meningkatkan PAD bukan berarti orang sakit harus tambah banyak. Oh iya, makanya. Dari potensi lain ini harus kita gerakkan. Kita gerakkan. Bahkan kalau perlu, rumah sakit kita itu hanya menyumbang ke PAD itu sedikit biar orang sehat semua. Sehat begitu. semua, betul. Maka potensi lain itu yang kemudian kita kembangkan. Yang kedua, sumber pendapatan itu dari pajak, baik distribusi parkir, pajak bangunan, betul, restoran dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tidak ada yang kemudian menjadi inovasi dari pemerintah daerah. Bayangkan, kita punya BUMD dan itu tidak berdaya. Betul. Kenapa? Karena semuanya dibiarkan dan tidak kemudian kita arahkan dan kita tidak benahi. Padahal salah satu kalau ingin mengembangkan, maka pemerintah daerah harus berani ngambil risiko untuk bagaimana melakukan lompatan-lompatan sehingga ini menjadi pendapatan asli daerah kita. Dan untuk melakukan itu Kak Sahur harus jadi wabub dulu ini. Insya Allah. Untuk jadi anggota dewan saja nggak cukup karena ya itu kalau mau bahas BUMD seumpamanya, saya ada di Komisi 4 sudah tidak ketemu. Tidak bisa. Iya. Karena di Komisi 2 ya BUMD. Iya, betul. Maka keterbatasan itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong untuk bagaimana saya maju. Gitu. Mudah-mudahan nanti yang menjadi bupati saya ini, gitu kan,
selaras dengan keinginan dan semangat dan niatan saya, kan begitu. Amin, semangatnya. Dan Siap. perlu diketahui, Mas, kadang-kadang kita hanya mengandalkan kita harus membangun hubungan dengan pusat yang baik, gitu kan? Betul. Biar kemudian transfer, semuanya sudah ada mekanismenya masing-masing. Ada mekanismenya, betul. Jadi pemerintah pusat melihat inovasi apa yang dilakukan oleh daerah, Betul. bukan kedekatan seperti apa dengan pemerintah pusat. Nah, Ya, betul. maka lebih baik kita menjual karya kita daripada kita menjadi pengemis. Pengemis, betul. Kan begitu? Betul. Lebih Karena belum berharga tentu dan diberi lebih oleh pemerintah lebih pusat, ya. bermartabat ini. Kita hanya tidak pulang dari pusat, nungguin pejabat ini, nungguin. Iya. Ini kan tidak kreatif elegan. namanya, tidak inovatif namanya. Maka yang perlu dikembangkan adalah bagaimana potensi yang ada di Kabupaten Pamekasan dikembangkan sehingga pemerintah pusatlah yang datang kepada kita, bukan kita yang datang ke pemerintah pusat. Betul. Maka perlu ada keberanian, perlu ada keseriusan, dan yang terpenting bagaimana membangun kesemuanya itu melalui gotong royong. Tidak semuanya, oh kelompok ini janganlah, kalau kelompok ini keras. Itu sebenarnya ingin memberikan sumbangsi bagi Pamekasan. Semua dirangkul. Semuanya dirangkul untuk Pamekasan. Untuk Pamekasan, sektor wisatanya bagaimana, Jalan. pendapatan yang lain bagaimana. Itu kan kita berikan kepada tokoh-tokoh kita, pada kiai kita. Kiai, kita akan mengembangkan ini kiai. Oke. Nah, itu yang nanti Kalaupun ada sikap-sikap penolakan dari masyarakat, itu barangkali hanya pola komunikasi yang tidak baik saja. Tidak baik. Okay. Kalau komunikasinya baik, insya Allah. Untuk Pamekasan yang lebih baik, mungkin semua pihak akan mendukung, begitu kira-kira. Insya Allah. Kan? Saya yakin kalau niat itu diperbaiki, kan, ditunjukkan dengan keseriusan untuk mengabdi, insya Allah masyarakat akan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Siap. Terima kasih Kak Sahur, penjelasannya luar biasa sekali. Jadi kita sudah terang benderang ini kenapa kemudian Kak Sahur memiliki alasan untuk menghadapi pilkada mendatang. Siap. Sekali lagi ditegaskan bahwa niatan baiknya bukan hanya sebatas mencari jabatan, tetapi betul-betul ingin memperjuangkan Pamekasan. Karena 10 tahun di DPRD sudah bisa melihat apa saja kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi ke depannya. Gitu ya. Terima kasih Kak Sahur. Terakhir closing statement Kak Sahur kepada masyarakat, disampaikan apa barangkali yang ingin dilakukan oleh Kak Sahur ketika misalkan nanti ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Pamekasan ini. Baik, terima kasih dan seluruh pemirsa atau penggemar Tretang Klik Madura. Satu yang perlu kami sampaikan bahwa saya sudah tekad dan niat bulat untuk kemudian maju di pilkada yang akan datang. Yang kedua, mengajak semua pihak, seluruh lapisan masyarakat, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan semacamnya, pemuda, untuk bagaimana menyikapi pilkada ini secara damai. Kita jangan mengadu otot, tapi mengadu inovasi untuk membangun Pamekasan. Dan kami mengajak ke depan, ayo bersama-sama membangun Pamekasan. Jangan ciptakan Pamekasan menjadi pengemis, tapi kita harus inovatif. Kita jual Pamekasan melalui kreativitas kita, inovasi-inovasi kita, bukan karena kedekatan kepada orang tertentu atau lembaga tertentu. Tapi kita dihargai karena kita bersukses dan kita punya inovasi itu. Kira-kira. Ayo kita bersama-sama membangun Pamekasan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Kak Sahur kehadirannya di tengah kesibukan beliau Tretang Klik Madura. Beliau ini menyempatkan hadir di studio Klik Madura, studio yang sederhana. Barangkali dari segi ruangan kecil, tapi kami memiliki cita-cita besar. Siap, amin. Menyampaikan gagasan-gagasan dari para figur untuk Pamekasan yang lebih baik, untuk Madura yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Akhiron lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.